Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Mouse kalian masih pakai kabel atau udah wireless tapi harus rutin ganti baterai? Come on, ini udah 2020. Kalau misalkan masih, mendingan ganti aja ke ini, Corsair Dark Core RGB SE. Jadi mouse ini tuh bener-bener gokil gitu loh, kayak HP flagship zaman sekarang, karena mouse ini udah support wireless charging. Jadi ya gimana mouse kalian masih pakai kabel, ha? Dan gue nggak sengaja nemuin ini di mall, dan gue udah pakai mouse ini sekitar 6 bulanan dan sampai sekarang belum ganti-ganti karena mouse ini tuh gokil banget. Nah, langsung aja kita mulai reviewnya setelah yang satu ini. So, awalnya gue tuh nggak sengaja nemuin mouse ini pas jalan-jalan di mall, dan setelah pas pertama kali lihat boxnya tuh gue langsung jatuh cinta nih sama desainnya. Lu lihat deh, keren banget kan? Ditambah lagi ada tulisan key wireless chargingnya. Bah, auto buy banget. Di sebelah kanannya ada fitur andalan dari mouse ini yang akan gua jelasin nanti, dan di bagian belakang ada penampakan desain yang lebih lengkap. Nah, di dalam box ada mouse, USB cable yang solid banget dan desainnya keren parah. Terus ada additional side grip yang akan gua jelasin lagi nanti. Dan terakhir ada manual book plus kartu garansi. Cocok banget dibaca pas lagi gabut. Oke, balik lagi ke mouse-nya. Jujur pas pertama kali lihat desainnya, gue langsung jatuh cinta coy. Emang keren banget. RGB-nya pas, nggak terlalu banyak, dan bisa kita kustomisasi lagi nih sesuai selera lewat softwarenya. Jumlah tombol makronya juga pas dan nggak terlalu banyak. Tapi yang gue sayangkan banget tuh untuk penempatan tombol makro yang ada di sini nih. Karena susah diraih pas lagi gaming. Ujung-ujungnya malah nggak kepake. Tapi untuk tombol-tombol lainnya sih kepake banget dan berasa clicky. Di mouse ini juga kita bisa terapin banyak banget profile, tapi biasanya sih gue cuma terapin 2 profile aja. Satu untuk gaming dan satu lagi untuk editing. Dan tombol yang di sini gue pakai untuk naikin atau turunin DPI sesuai kebutuhan. Contohnya pas gue lagi pakai gaming Overwatch. Kalau gue lagi pakai healer, biasanya DPI gue set ke yang paling tinggi. Dan kalau lagi gue pakai tank, gue set ke medium aja. Tapi ya itu bisa kita atur sesuai selera, dan DPI maksimumnya itu sampai 16.000. Dan gila, siapa sih gaming sampai DPI 16.000? Kalau gua sih udah 2.000 tuh udah gila banget. Software ini juga wajib banget kalian download untuk pengguna Corsair, karena di software ini konfigurasinya tuh lengkap banget. Kita bisa bikin atau edit profil baru, atur tombol makronya, bisa atur RGB juga, dan bisa cek kondisi baterai gaming gear kita, sekalian bisa update software juga. Mouse ini pakai bahan made plastik yang berasa premium banget di tangan dan nggak licin, karena di dekat logo Corsair dan di bagian side grip di sebelah kiri tuh dikasih something yang gua nggak tahu namanya apa, tapi yang jelas gunanya tuh untuk bikin grip di tangan jadi makin nyaman. Side grip di sebelah kanan juga dikasih 2 pilihan nih, yang standar atau yang butuh space ekstra untuk clinking juga ada. Kalau gua sih lebih prefer ke pilihan yang kedua, karena bikin clinking nggak cepat pegel dan tentu aja bikin desainnya jadi jauh lebih cakep. Di bagian bawahnya juga ada 2 slider nih untuk hidupin atau matiin mouse-nya. Slider pertama untuk via wireless atau kabel, dan satunya lagi via Bluetooth. Ya benar, mouse ini juga bisa dipakai via Bluetooth. Jadi misalkan kalian mau bosan nih pakai di PC, kalian juga bisa pakai di HP ataupun di tablet. Yang jelas yang ada Bluetooth-nya lah. Dan untuk masalah latensi sih selama gua pakai aman banget, dan gua pakai main gaming FPS juga aman-aman banget, asalkan baterainya nggak low ya. Kalau gua pakai low tuh biasanya rada delay sedikit, dan kalau misalkan gua lagi gaming dan kentang nih mau ngecas, gua colok aja pakai kabel yang bawaan tadi. Sedangkan di bagian depan sayangnya masih pakai port micro USB nih. Bagi netizen, 2020 masih pakai port micro USB tuh kayak gimana gitu. Dan menurut gua yang udah pakai lama mouse ini sih, gua fine-fine aja dan nggak bermasalah sama sekali. Kenapa? Karena mouse ini tuh udah bisa wireless charging. Nggak percaya? Ini buktinya. Makanya gue beli mouse ini, karena ya unik aja. Baru kali ini gue nemu mouse gaming yang bisa wireless charging. Gue juga lebih suka wireless charging di mouse ini tuh karena kita nggak perlu gonta-ganti baterai kalau misalkan baterainya habis ya. Jadi kita bisa menghemat duit, nggak perlu beli baterai lagi. Terus juga kita bisa membantu mengurangi sampah dari elektronik gitu, biar lingkungan kita tuh jadi makin sehat dan makin aman aja. Ya, gini nih kalau lulusan S1 lingkungan pikirannya gitu coy.
Baterai life di MOS ini juga oke, bisa bertahan sekitar 16 jam non-stop kalau pakai RGB, dan kalau nggak pakai RGB bisa sekitar 24 jam. Dan untuk masalah charging juga ngebut, gua charge secara wireless nggak sampai 1 jam udah penuh MOS-nya. Iya, karena MOS ini support key wireless charging, jadi kita juga bisa charge pakai charger wireless lain, atau pakai powerbank yang support wireless charging juga bisa. Tapi berasa nanggung aja kalau punya MOS ini tapi nggak beli mousepad dari Corsair juga. Akhirnya gue beli juga ini mousepad dari Corsair juga yang support key wireless charging ada di sini ya. Jadi gue beli ini tuh cuman karena support wireless charging doang, dan sisanya ya udah, gue ngincer ininya doang. Tapi ya, ntar gue jelasin nanti. Dan setelah gue ulik-ulik, mousepadnya ini juga bisa charge device lain yang support key wireless charging juga. Contohnya iPhone ataupun tvS. Yang lebih mantap lagi, kita juga tetap bisa charge HP kita yang nggak support wireless charging dengan pakai adapter yang udah dikasih di dalam box. Caranya tinggal colokin aja adapternya ke HP kita, bisa pakai micro USB, Type-C ataupun Lightning untuk iPhone, dan tinggal taruh aja di charging zone-nya. Keren kan? Tapi minusnya sih, charging speed-nya jadi slow banget kalau dibandingkan dengan teknologi charging yang ada di HP sekarang. Kalau biasanya mousepad cuma pakai bahan kain yang biasa aja, tapi mousepad dari Corsair ini enggak coy. Build quality-nya tuh bener-bener premium sampai-sampai mereka namain micro texture hard surface. Kualitasnya emang sekeren namanya, dan kalau kita rasain tuh rasanya mirip kayak back covernya OnePlus Sandstone. Ya buat yang tahu aja lah. Anyway, pas pertama kali gua coba dengan mouse-nya Corsair, berasa licin banget nih. Tapi setelah pakai 1-2 hari, gua bisa adaptasi dan menurut gua gripnya lebih enak daripada mousepad berbahan kain. Mousepad ini juga nyediain satu port micro USB 3.0 yang bisa dipakai untuk macam-macam. Bisa untuk nyambungin hard disk, charge mouse yang lagi kita bahas, charge HP, ataupun charge keyboard Corsair yang wireless juga. Gak nyangka kalau keyboard ini tuh banyak banget bikin kalian salfok. Tiap kali gue buat story dan keyboard ini kelihatan, pasti ada aja yang nanya keyboardnya merek apa. Kok keren banget. Nanti gue akan review juga di video terpisah ya. Dan terakhir harganya. Untuk mouse Darkcore RGBS ini gue cek di e-commerce harganya sekitar 1,3 jutaan. Dan untuk mousepad Corsair M1000 ini berkisar 800-900 ribuan. Gua beli tuh tahun lalu nggak segitu loh, dan sekarang udah turun agak nyesek dikit gitu loh. Gua tahu di harga segitu emang nggak murah, tapi menurut gue yang udah pakai sekitar 6 bulanan nih, kombinasi mouse dan mousepad ini tuh kayak combo di KFC coy. Nasi, ayam, sambal, kentang, burger, pakai apa sih ya minumannya? Nah, itulah Pepsi. Nah, itu tuh kayak kombinasinya tuh lengkap banget gitu loh. Dan menurut gua sih ekosistem yang dibuat oleh Corsair ini jadinya pas banget untuk mousepad dan mouse-nya ini. Dan menurut gua sih di budget segitu, kalau misalkan kalian punya duit, go buy it. Kalian gak bakal nyesel karena performanya oke, terus juga fiturnya unik, gak bisa didapetin dari brand lain. Setahu gua baru Corsair doang yang buat itu ya, tapi kalau misalkan ada, kalau misalkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya, kalau misalkan kalian mikir itu kemahalan, overpriced segala macam, lebih tepatnya market Corsair tuh bukan untuk kalian. Dan gua ada satu komplain lagi nih untuk mousepadnya, yaitu mousepadnya ini nggak support RGB. Jadi sebenarnya ada varian yang support RGB tapi nggak support wireless charging. Sedangkan yang gua pilih ini wireless charging tapi nggak support RGB. Kan gimana gitu ya, marketingnya Corsair tuh pinter menurut gua sih. Jadi ya sesuai selera aja, kalau menurut gua sih gua pilih yang wireless charging. Dan ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan jadi referensi buat kalian yang lagi cari referensi gear gaming. Dan gua Farid, bye. Subscribe gua lupa ngomong, tapi ya kalau kalian mau subscribe aja, jangan lupa like gitu ya. Kalau ikhlas gitu, kalau nggak ikhlas ya jangan gitu, jangan toksik pokoknya ya, kita kan orangnya sopan, santun. Iya, yang kemarin ngomong itu nggak sengaja, itu efek doang.